Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran prakarya mengenai instalasi listrik. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai peralatan instalasi listrik. Kalian bisa melihat peralatan instalasi listrik di monitor ataupun di layar. Ustazah akan menjelaskan beberapa bagian dari instalasi listrik sesuai dengan fungsinya. Oke Ananda, kita mulai ya. Pada rumah tinggal kita bisa melihat beberapa peralatan alat-alat listrik. Di antaranya adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam melakukan instalasi listrik pada bangunan rumah tinggal. Yang pertama yaitu taspen. Kalian bisa melihat gambar taspen seperti yang ada di monitor. Taspen ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan suatu tegangan atau kita kenal dengan daya listrik pada suatu benda, mesin, dan rangkaian listrik. Berikutnya adalah multimeter. Multimeter yaitu alat yang dipakai untuk mengukur suatu besaran tegangan listrik. Bisa juga untuk mengukur arus listrik atau hambatan pada sebuah listrik. Kalian bisa melihat di gambar itu ada multimeter jenis analog dan juga jenis digital. Selanjutnya obeng. Nah, obeng ini digunakan untuk membuka atau memasang serta mengencangkan skrup yang kepalanya beralur. Kalian bisa melihat obeng sebagai berikut yang ada di monitor gambar. Selanjutnya adalah pembuatan produk instalasi listrik. Konstruksi instalasi listrik bukan hanya masalah penempatan titik atau poin tempat saklar, lampu, dan stop kontak yang akan dipasang, namun juga aspek pemilihan bahan material seperti kabel, pipa kabel, sekring, isolator, dan masih banyak lagi yang harus kita perhitungkan tingkat kualitasnya. Semakin baik kualitas bahan yang akan kita pasang, maka akan memberikan keamanan dan meminimalisir dari segala risiko bahaya listrik terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pemasangan atau pembuatan rancangan harus diperhatikan dengan beberapa faktor, yaitu reaktansi induktif atau yang disebut dengan induktansi, reaktansi kapasitif, permitivitas, dan resistivitas. Rangkaian listrik ini identik dengan satu kesatuan antara beberapa komponen elektronika dan sumber tegangan yang dihubungkan secara terbuka agar arus listrik yang berasal dari sumber dapat mengalir. Nah, untuk mengetahui adanya aliran listrik, kita bisa menggunakan beberapa indikator, misalnya motor DC dan lampu LED. Selanjutnya mengenai tata letak instalasi listrik. Dalam sebuah pemasangan listrik, kita juga harus memperhatikan tata letak penempatan alat-alat listrik. Misalnya tata letak saklar.
Nah, untuk sakelar, letak atau posisi sakelar ini diusahakan berkisar dari lantai antara 1,20 meter sampai dengan 2 meter. Secara umum, posisi sakelar ini adalah 1,50 meter dari lantai. Untuk jarak sakelar dari sudut ruangan atau ujung tembok, kira-kira sekitar 20 cm. Nah, sakelar juga jangan dipasang di posisi yang akan tertutup ketika kita membuka daun pintu ataupun jendela. Yang terakhir, penempatan sakelar ini harus mudah dijangkau. Artinya, tidak jauh dari pintu masuk rumah, pintu masuk-masuk ruangan, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, untuk tata letak fitting. Tata letak fitting ini adalah pemasangan instalasi untuk rumah tinggal, maka penempatan dudukan lampu atau fitting ini diusahakan semudah mungkin. Penempatan dudukan lampu yang ada harus langsung menempel pada dinding-dinding atau langit-langit rumah. Bisa pula tergantung dari jenis dudukan lampu yang kita gunakan. Yang ketiga, untuk tata letak stop kontak. Pemasangan stop kontak pada rumah tinggal ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumber tegangan listrik dengan cara yang mudah dari instalasi listrik yang terpasang di rumah. Peralatan-peralatan yang memerlukan sumber listrik diantaranya peralatan rumah tangga, peralatan hiburan, dan peralatan industri. Ini untuk membuat papan instalasi listrik menggunakan sakelar di rumah tinggal. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama adalah alat. Alatnya berupa cutter, gunting, obeng, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahannya bisa berupa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat papan instalasi listrik. Yang pertama terminal 4 mata. Yang kedua ada terminal sambungan kabel, kemudian ada colokan jantan, kabel, stan lampu lombok, kardus berkas, dan yang terakhir adalah proses pembuatannya. Nah, untuk proses pembuatannya yang pertama kita siapkan dulu kardus berkas, kemudian kita potong membentuk persegi. Baiklah Ananda, untuk proses pembuatannya kita akan praktikum bersama untuk membuat sebuah instalasi listrik menggunakan sakelar yang sederhana. Insya Allah nanti kita akan membuat bel listrik sederhana yang bisa kita gunakan untuk kuis ataupun cerdas cermat. Oke. Untuk pemasangan instalasi listrik, sebelum melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum melakukan pemasangannya, kita terlebih dahulu menggambar bagan, kemudian membuat diagram kerja, kemudian kita harus mengetahui jumlah daya berapa yang diperlukan untuk pemasangannya. Selanjutnya kita harus menyiapkan daftar kebutuhan komponen-komponen instalasi listrik yang kita butuhkan, misalnya seperti sakelar, stop kontak, steker, dan lain-lain. Kemudian alat-alat kerja yang kita perlukan, apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk pemasangan sebuah instalasi listrik. Yang terakhir adalah rencana biaya untuk pemasangan instalasi listrik tersebut. Ananda, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 19 kita ada melihat sebuah ayat yang artinya atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 19 ini adalah ayat yang berhubungan dengan komponen listrik yang kita pelajari saat sekarang ini.